ditulis. Saya lagi tak. Ditulis di sebelahnya. Baik. Di sebelah tulis. Ya, dikasih waktu 2 menit. Ditulis untuk jaga penyakit. Ada di belakang. Tempel Pak. Nah, langsung belum ya. Tempel aja Pak ya. Tunggu Pak. Nah, jadi kalau dilihat dari kertas ini, Bapak Ibu kayaknya sudah paham dengan melihat perjalanan cacing tadi. Bapak Ibu sudah menyimpulkan ada yang punya buncit, kurus, ada yang wajahnya pucat, ada yang lusuh. Coba kita lihat. Ya, lusuh. Suka duduk di belakang ya. Karena dia akan tahu di depan kan gimana dulu ngantuk, lemes, lesu. Jadi karena dia semua nutrisi yang dimakannya, semua makanan yang dimakannya disebabkan oleh cacing. Cacing yang gemuk dan yang jabaran kurus. Maka dia lebih begini. Jadi kan di dalam biologi pelajaran SMA itu kan ada 3 simbiosis. Mutualisme, komensalisme, jadi kalau misalnya mutualisme saling menguntungkan, kalau komensalis satu untuk satu tidak rugi. Nah, kalau parasit contohnya misalnya satu untuk satu rugi. Iya, misalnya saya merokok, Pak Sujunyo merokok. Setiap kali habis makan, saya minta Pak Sujiono. Gimana itu biasanya? Nah, apa habis makan, Pak sematang Pak. Tidak beli, minta terus. Parasit, saya yang parasit. Nah, ini bagaimana kita cara mendiagnosanya. Jadi untuk menentukan bahwa si A ini cacingan, maka kita harus periksa di laboratorium. Caranya langsung tidak langsung. Kalau langsung itu langsung kita buat nebalan, kemudian kita intip di mikroskop, ada telurnya, itu langsung kita tetapkan bahwa itu cacingan. Nah, kalau cara tidak langsung itu diolah dulu si tinja tadi, tinja atau feses atau tahi tadi kita olah, baru kita periksa di mikroskop. Bapak, ada pertanyaan? Ada apa? Apakah semua cacing memerlukan tanah dalam pematangannya? Semua cacing Perlu memerlukan tanah dalam pematangannya? Iya, banyak sekali pertanyaan Pak Jambi. Media perkembangan. Iya, jadi di sini ada yang cacing yang 3 tadi ya, yang askaris, kemudian anchovies, cacing tambang. Nah, di sini rupanya ada non SPH, dia tidak menggunakan media tanah. Contohnya cacing kerming.
Kalau bahasa dusun kita, English pedicularis atau English pedicularis. Nah, kalau cacing ini tidak menggunakan media tanah khusus ini. Jadi memang ini agak susah disembuhkan. Biasanya anak-anak yang sering kena ini. Karena dia, nah makanya anak-anak sering kalau malam nangis. Itu iya, karena pada malam hari telur ini bertelur. Dia turun ke bawah. Jadi dia ada dari usus. Kalau dia mau bertelur, dia ke bawah terus ke sampai ke anus. Nah, jadi apa ya? Jadi anus itu kan kalau kita lihat dia ada selipan kayak gini. Nah, lubang gitu kan. Nah, telurnya itu diletakkan di sini oleh cacing kremi tadi. Nah, karena ekornya itu tajam, kan menusuk sini, maka nggak akan gitu. Nah, kalau kita kan ya bisa kita garuk, kalau anak nangis kan. Nah, jadi dia penularannya telurnya diletakkan di sini, kita garuk kan, kita lupa ambil makanan. Nah, itu namanya auto infeksi. Jadi infeksi yang langsung terjadi sendiri infeksi. Anak-anak garuk langsung makan. Jadi dia putar. Kemudian ada namanya retroinfeksi. Retroinfeksi itu dia sempat menetas di anus tadi. Setelah dia menetas naik sendiri dia ke ini kita, ke usus kita. Nah itu salah satu pencegahan. Jadi nanti ada kita dianjurkan setiap 6 bulan untuk makan bercacing. Kalau herbalnya apa Pak? Bercacing. Herbal peti. Oh, makan peti. Iya, peti itu untuk ini. Nah, jadi Bapak Ibu, kita apa namanya untuk bagaimana kita mencegah penyakit cacingan ini? Kata kuncinya adalah Cuci tangan. ya, kata kuncinya memutus rantai-rantai. Caranya macam-macam. Nah, ini mungkin akan kita diskusikan lagi. Nah, pelajaran Bapak. Oh, sebagian ya, sudah. Hari lagi ditambah lagi Pak pelajaran Bapak Pak. Iya, tambah ini. Pelajaran. Apalagi yang nyanyi tadi Pak, setujunya sudah Pak. Sudah. Jadi pencegahannya, sudah kata Pak Bambang, mencuci tangan. Jadi itu satu langkah untuk memutus mata rantai. Nah, jadi pertama mencuci tangan. Mencuci tangan ini sebelum makan dan sesudah makan, apalagi setelah BAB. Kalau udah pakai sabun, siapa? Sebagai pakai sabun. Jadi dia untuk memakai itu. Kemudian pakai alas kaki, kemudian lagi menggunting kuku, tidak ada sembarangan dan makan obat cacing. Nah, jadi Bapak Ibu, selama 30 menit ini kita sudah mengetahui gejala penyakit, sudah mendiagnosis cara mendiagnosis, kemudian kita sudah melakukan pencegahannya. Pencegahan tadi yang tadi ya, apa namanya gunting kuku, apa namanya itu cuci makan, tidak sembarangan. Yang gejala tadi sudah Bapak Ibu identifikasi tadi. Kemudian pemeriksaan ada 2 jenis. Nah, mungkin ini saya berikan Bapak Ibu akan menempelkan. Dua Pak, masing-masing 2. Oke. Nah, Bapak Ibu kelompokkan di mana yang gejala, Mana yang di mana yang diagnosis,
di mana yang pencegahan ditempel. Hilang resu. Hilang apa pelajaran ini? Hilang aja pelajaran resu. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau dilihat dari evaluasi kita bahwa Bapak Ibu sudah mengetahui apa tujuannya, sudah mengetahui bagaimana cara prosesnya, dan sudah mengetahui bagaimana mencegahnya. Demikian Bapak Ibu, kalau selama penyampaian saya ini ada kata dan tindakan saya yang salah, mohon dimaafkan. Dan saya berpantun, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita minum mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita akan ketemu Lagi. berketahui memberi selasih. Thank you, terima kasih. Nah.